Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah alladzi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi kullun nasi yaghdu faba'u nafsahu famu'tiquha aw mubiqaha. Rawahu Muslim. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Darul Arqam. Al-Arqam, Masya Allah. Maaf, saya sebut. Saya teringat majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah seorang yatim namanya Al-Arqam bin Ar-Arqam yang disebut majelisnya dengan Baitul Arqam. Nah, ini mungkin namanya Al-Arqam adalah bertabaruk, mohon ada berkah majelis Rasulullah, yaitu di rumahnya Al-Arqam yang disebut dengan Baitul Arqam, dan nama masjidnya disebut dengan Al-Arqam karena bertabaruk, minta ya supaya ada keberkahan. Maaf saya salah sebut tadi. Tentu seorang mukmin hari-harinya tatkala hati senantiasa sambung kepada Tuhannya adalah yang muncul syukur terendah adalah kalimatut tahmid. Alhamdulillah, puji-pujian hanya layak aku persembahkan kepadamu ya Rabb. Di pagi hari aku bangun sehat, tak masalah ini fisik. Alhamdulillah, di pagi ini insya Allah yang untuk kebutuhan hidup hari ini sudah tersedia. Nasi mungkin malah sudah matang Ibu. Pun ngeliwat Ibu. Alhamdulillah. Minum sudah tersedia. Masya Allah. Untuk beli pulsa, Masya Allah, gak masalah. Masya Allah. Semuanya sampun cumawis. Mandar sampun kagungan tabungan untuk ke depan. Suasananya aman, Masya Allah. Bayangkan jika kita macam Semeru kemarin, boten koper ajeng lenggah teng begini. Bayangkan coba kalau suasana semacam di Palestina, sebentar dengar suara peluru, kapal terbang mengintai dengan suasana yang mencekam takut. Tidak bisa begini enjoy kita. Hadir dengan semua senyum, tanpa ada rasa takut, aman, nggak ada begal, nggak ada orang nyegat, sandal kita ditaruh di sana juga nggak khawatir ketukar dengan teman, insya Allah. Contoh betul cerita nih, sandalnya ketukar dengan teman. Oh nggak ada ya, masa nggak ada kekhawatiran apapun.
Masya Allah. Kata Rasulullah, jika kita bangun badan sehat, yang dimakan hari ini ada, suasananya aman, seakan-akan dunia dalam genggaman kita. Wis tu harap ngapa meneh. Apa ai waras sing dimaem ono, suasananya aman. Bebas berbuat apapun. Mengapa tidak bersyukur? Mengapa kita masih keluh? Badan sehat. Coba jika badan ini bermasalah. Nggak bisa apapun. Coba kalau yang dimakan nggak ada. Sampai lapar-lapar. Coba kalau suasananya menjadi tidak aman. Masya Allah. Ini batasan minimal agar muncul syukur seorang mukmin pada hari-harinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak beralhamdulillah dunia akan bersenyum. Masya Allah. Ketemu orang sakit saja tersenyum. Insya Allah. Indah sekali. Nyaman. Jika hati ini banyak bersyukur, la azidannakum. La azidannakum. Pasti dan yakin aku tambah lagi nikmat itu padamu. Maka mari bapak-bapak pastikan kita pandai-pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini satu nikmat yang Masya Allah. Seorang mukmin begini. Lebih-lebih kita diantar oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu tahun baru. Masya Allah. Artinya kita masih diberi waktu oleh Allah untuk menambah bekalan-bekalan. Bekalan-bekalan kita nanti ke depan yang masih wallahu alam seberapa jauh ya. Lama kan di alam barzah nanti. Itu pendahulu kita Kiai Haji Ahmad Dahlan, para orang-orang saleh dan nunggu di alam barzah. Para sahabat Hamzah, Masya Allah. Hamzah paman Rasulullah itu tatkala masuk Islam, kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab. Dia nanya, ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebaikan? Iya. Mati sampai hidup kita dalam kebaikan? Iya. Mengapa kita harus rahasia-rahasia? Lalu mereka berdua keluar, Hamzah keluar, Umar bin Khattab keluar, baris berdua, belakangnya itu para sahabat-sahabat. Terus keliling, Masya Allah. Dakwah jahar. Ini awalnya Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan. Itu diawali dengan Hamzah ngarep dhewe, sing caceri Umar bin Khattab mburine para sahabat. Mubeng, pawe, so fos, cara tentara nih. Tapi tatkala perang Uhud syahid, Masya Allah, syahid dia. Luar biasa. Rasulullah saking susahnya dalam satu hadis di dalam kitab Bulughul Maram bab salat jenazah sampai 70 kali nyolati pamannya ini. Karena luar biasa. Setelah meninggal dadanya dibelah, diambil jantungnya, diremas-remas oleh seorang wanita. Mereka begitu jasanya kepada Islam ini. Masya Allah. Ini sedikit ya mengungkap tentang kontribusi para pendahulu kita kepada Islam ini. Maka kalau kita hanya seminggu sekali datang ke masjid bareng 1 jam, kemudian kita masih juga repot-repot alasan macam-macam. Aduh, jika kita berharap untuk mendapatkan surganya, entah surga kelas berapa ya. Masya Allah. Kembali bapak-bapak, nanti nggak ada kelamaan. Saya sudah pilihkan judul, salawat belum ya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia biasa macam kulon jenengan ini, manusia biologis. Innama ana basyarum mithlukum. Aku ini kata Nabi, ya manusia biologis macam kamu, beristri, berkeluarga, ya ke pasar, ya macam-macam, ya susah, ya salah, ya macam-macam. Dipilih oleh Allah untuk menjelaskan pesan-pesan Allah. Dan itu telah ditunaikan, diperjuangkan, dan alhamdulillah iman Islam nyampe kepada kita. Kita patut berdoa. Kita patut memberi penghargaan, menghormati jasa-jasa itu dengan melaksanakan
syariat-syariatnya. Alhamdulillah. Berdoa, terus bersolawat, terus. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita tak sesuaikan dengan suasana. Karena ini kita masuk tahun baru. Mesti judulnya mesti muhasabah kayak. Mesti ono sing nebak, mesti muhasabah kayak tasbihatu nafas kayak. Iya, muhasabah itu yang enggak tahunan lah. Setahun pisan kayak evaluasi diri. Muhasabah ya saban hari, saban saat. Ketika hati kita merasa berbuat salah, langsung ya Allah, aku salah, aku keliru, astagfirullah. Besok lagi nggak akan lagi lah. Aku bertobat lah, insya Allah setiap saat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta ibu yang baik hati, alhamdulillah, insya Allah. Apa sebenarnya makna pergantian tahun? Pergantian waktu, ada tahun, ada bulan, ada hari, ada jam, ada detik. Apa sebenarnya makna seorang mukmin terhadap waktu-waktu itu? Jadi mesti kita ketika kita buka judul itu, ya lingkup pembicaraan kita ya pada tema kewaktuan itu. Apa sebenarnya hakikat pergantian waktu itu? Nah, Masya Allah. Kalau orang Inggris bilang itu time is money. Nah, karena mata mereka kan duit ya, sebuah duit. Sebab uang. Kata orang Jakarta, kipas angin bunyinya nek wong ngono sapa meni wes wes wes, nek wong orang menene wang 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 wang. Yaitu sehingga mengatakan time is money. Wang 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 wang. Kowe tekan mati. Ayo Mbah. Ditalkin karo putune. Ayo Mbah. Sambil dino kan wang-wang terus. Malaikat Israel cerak. Sekarang nyawane urut suka sikil. Kelingane wang wang wang. Dene nggih. Masyaallah. Kita akan bisa husnul khotimah bangga ya. Nah ini caranya kayak gini nih untuk husnul khotimah ya niki. Carane kayak niki. Kalau orang Arab bilangnya al-waqtu kas-sayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu kayak pedang. Jika kita tidak mampu menggunakan waktu, kita akan tertebas oleh pedang itu. Itu mengenai waktu. Kalau orang saleh, para orang-orang dahulu, pendahulu kita, mengatakan bahwa waktu itu ya kehidupan itu sendiri. Nah, waktu itu ya kehidupan itu sendiri. Sing putih Mas, sing ditunjuk niki Mas. Jadi waktu itu ya kehidupan. Oh itu ya. Masya Allah. Semua tua guys. Yang ini iki. Nah. Jadi pergantian tahun hakikatnya adalah pergantian waktu kehidupan. Dalam rentangnya 12 bulan. Kalau bulan ya 30 hari. Kalau hari ya 24 jam. Kalau 1 jam ya 60 menit dan seterusnya. Jadi pergantian waktu. Namanya waktu adalah kehidupan. Bagi seorang mukmin keterikatannya sungguh dekat dengan waktu. Kehidupan kita hidup sampai hari ini adalah sebenarnya waktu. Waktu yang dilalui. Sejak kita jebrel lahir dulu sampai meninggalnya itu. Waktu. Maka kata ulama lainnya, jika seseorang itu menyia-nyiakan waktu, meskipun hanya 1/1000 detik, 1/1000 detik. Berapa ya kalau dialokasikan waktu? 1/1000 detik. Dibuang percuma, artinya dia menyia-nyiakan hidup ini. Insya Allah. Hidup sepisan kok disia-siakan dengan membuang waktu tak bermanfaat. Karena hidup adalah waktu adalah kehidupan itu sendiri. Nah, Masya Allah.
Maka ya ketika kita berbicara tentang waktu, Masya Allah, mahal ya, hidup ini mahal ya. Hari ini kan seperti yang saya baca tadi, hadis itu tadi. Nanti akan muncul berikutnya. Nah, ini yang pertama. Jadi hakikat waktu itu sebenarnya adalah ya kehidupan itu sendiri. Jika kita sampai buang-buang waktu, kita buang-buang hidup. Padahal hidup ini hanya sesaat sekali. Seperti gimana dalam ayat yang lain itu, hanya sesore aja. Kalau nanti di akhirat itu hidup di dunia yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu kayaknya hanya sepagi saja. Sak terelapan, asik banget ya. Maka jika seorang mukmin ini menyanyiakan waktu meskipun hanya 1/1000 detik, Masya Allah, sama halnya dengan menyanyiakan hidup. Kan sayang ya. Masya Allah. Pergantian waktu sebenarnya adalah yang kedua. Termasuk hari, bulan, tahun. Hakikatnya adalah semakin dekatnya manusia kembali ke tempat asal. Insya Allah. Ini menumbuhkan kesadaran bagi kita semua. Manusia itu dengan dimensi fisiknya dan mental memiliki siklus dari lemah dulu, lalu tumbuh, lemah dulu bayi ya, ibu-ibu yang paling paham. Bayi nggak bisa bergerak apapun. Lemah, tumbuh berkembang, kemudian mencapai puncak keemasannya. Tapi tidak terus naik. Kalau sudah nyampe paling pucuk, top-topnya ngetop, turun kembali. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah sendiri yang menciptakan kalian dari lemah. Kemudian dari lemah itu dijadikan kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kuat nanti dijadikan lemah lagi dan beruban. Tua. Kita tua nanti. Yakhluqu ma yasha'. Sekehendak dialah menciptakan makhluknya. Semau dia. Wa huwal alimul qadir. Dia maha tahu dan maha kuasa. Jadi tahun baru adalah proses kembalinya kita ke tempat asal. Kalau ada tahun baru kemudian berjingkrak-jingkrak, tabdhi dengan kembang api, Masya Allah. Gak paham ya? Hakikat datangnya tahun ini kita lagi jalan menuju tempat asal. Mengapa kita kemudian bercuma begitu? Kita nggak macam mereka karena kita punya tujuan sendiri. Insya Allah. Itu hakikat pergantian waktu sebenarnya lebih dekat kita ke tempat asal. Kan kita udah jatah ya sama Allah Subhanahu wa taala, kan jatahnya udah pasti. Kalau dari start segini, finishnya segini, lalu jalan terus, lama-lama akan dekat ya dengan garis finish. Mengapa tidak sadar ya? Nggak menyadari kan hal ini. Nah, hakikatnya seorang mukmin memahami pergantian waktu termasuk tahun, ya begitu itu. Ya ini aksioma, kepastian. Siapa yang bisa menentang dalil ini? Quran ini. Pasti. Kemudian seterusnya. Hakikat waktu ya. Ini masih tema kewaktuan ini. Nah, ini tadi ayatnya ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah sendiri yang mencipta kamu dari lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin. Lalu dia ciptakan dari sebagiannya lemah jadi kuwah, ada kekuatan. Proses.
Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Setelah kuat kembali lemah, wasyaibah, dan beruban. Uban adalah sebuah rambu-rambu jalan menunjukkan langkah-langkah yang Masya Allah semakin dekat batas-batas pemberhentian. Nah ini ayatnya tadi kita udah baca. Nah ini dia. Bukankah hidup itu hakikatnya adalah perjalanan? Ini tadi kita baca. Kullun nas yaghdu, kata Nabi, hadis riwayat Muslim. Setiap hari semua orang melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'i'u nafsahu, keluar mempertaruhkan dirinya. Famu'atiqaha, ada yang membebaskan diri dari dosa kesalahan. Macam kita ini hadir bersama-sama di masjid karena kita akan bebas dari kesalahan dan dosa. Kemudian diikhtiari dengan amal-amal yang baik. Tapi ada juga ya mubiqaha, mencelakakan dirinya. Hidup yang sementara untuk maksiat, untuk berdohaka, berbuat nista, korupsi, zalim, aniaya kepada sesamanya. Menoreh bumi yang indah ini dengan torehan-torehan yang buruk. Macam-macam. Famu'atiqaha au mubiqaha. Ini yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Ada lagi cerita hadisnya sahih. Suatu ketika hadis ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, tidak tulis di sini, untuk memberi tekanan saja bahwa kita sebenarnya meskipun lagi duduk-duduk di atas karpet, sebenarnya kita lagi berjalan dan berjalan terus karena hidup adalah perjalanan. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Rasulullah SAW ketika tidur di atas tikar. Masya Allah, bapak-bapak kalau tidur di atas tikar, ada lagi tikar ya. Spring bed yang empuk banget. Mendul-mendul. Nanti mimpi nggak kelingan nenek waktu subuh. Masya Allah, saking empuk. Rasulullah tidur di tikar. Faqama, lalu Rasulullah bangun. Waqad athara fi jambihi. Anyaman tikar itu membekas pada pipinya. Insya Allah. Bayangkan ibu-ibu. Anyaman tikar itu membekas dalam pipinya. Terharu para sahabat. Qulna ya Rasulullah, lawit tahadzana laka wita'an. Ya Rasulullah, bolehkah aku ambilkan pada panjenengan kasur lah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa komen sambutan respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya. Apalah artinya dunia yang sebenarnya ini? Ma'ana fid dunya illa qaraqib. Bagiku dunia ini seperti raqib, pengendara. Orang yang mengendarai. Istadalla tahta syajaratin. Pengendara lalu jalan berteduh tahta syajarah. Di bawah pohon. Istirahat sejenak. Thumma raha. Istirahat sejenak. Watarakaha. Lalu meninggalkan perjalanan. Apa namanya? Istirahatnya tadi. Lagi berjalan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menguatkan lagi alasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sering saya sampaikan. Tatkala sudah akan meninggal dunia, Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW, menangis. Apa yang dibayangkan oleh panjenengan kan orang baik, kemana-mana ngikut ke Rasulullah SAW. Hadisnya banyak sekali. Diberi kekuatan, hafalan, ingatannya ini setia banget. Sehingga dia hafal sampai sekian hadis. Tapi tatkala mau meninggal dunia menangis. Dia faham bahwa hidup ini adalah perjalanan. Apa yang kamu bayangkan? Bu'dus safar. Perjalanan yang aku bayangkan jauh, panjang. Waqilatuz zad. Bekal yang aku persiapkan sedikit. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak. Perjalanan jauh.
bekalnya sedikit, nyampe enggak? Enggak nyampe kan? Nah itu yang difahami oleh Abu Hurairah tentang makna hidup itu sendiri. Imam Syafi'i memahami juga sama. Suatu pagi, wahai Imam, apa kabar hari ini, pagi ini? Jawabnya luar biasa. Asbahtu rahilan. Pagi ini aku lagi berjalan-jalan. Walisu'i a'mali mulaqiyan. Terhadap amal burukku, pasti aku akan ketemu. Amal burukku mesti aku akan jumpai. Wa ala fadli rabbi mas'ulan. Terhadap anugerah Allah yang diberikan kepada aku, pasti nanti akan dimintai tanggung jawab. Nah, dari hadis, dari orang-orang saleh, dari orang-orang salaf dahulu memahami bahwa hidup ini sebenarnya lagi berjalan. Ringkesnya kemudian diringkes oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyiqaq. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, semuanya pada repot, susah semuanya, berikhtiar semuanya, berjalan semuanya lagi pada berikhtiar dengan kadhan famulaqih, pasti nanti akan bertemu Tuhannya. Nah, ini hakikat-hakikat waktu yang ada pada kita semuanya, termasuk perubahan waktu dari 2021 kita alhamdulillah ketemu 2022. Begitulah hakikat mengenai waktu. Nah, ini sudah sangat kita sering tahu ya, sudah paham benar, sudah menyadari betul pentingnya waktu, Masya Allah. Imam Syafi'i ketika membaca tafsir ini, andai Allah tidak mengirimkan atau menurunkan wahyu yang lain dengan surat Al-Asr yang sudah cukup. Sudah cukup bagi orang yang beriman. Wal asri, demi waktu. Manusia pasti dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan lalu menoreh hidupnya dengan amal-amal baik. Kemudian saling tawasau bil haq, macam kita share kebaikan. Karena masing-masing kita nggak ada yang sempurna. Saling asa-asuh. Wa tawasau bis sabr. Jadi dengan sabar mencari ilmu, sabar beramal saleh, dan sabar dalam setiap keadaannya. Nah, inilah yang tidak akan merugi. Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali bersumpah dengan makhluk ciptaannya dengan yang namanya waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili idza saja, demi waktu malam. Ada lagi wallaili idza yaghsha, demi malam. Wan nahari idza tajalla, demi siang. Ada lagi wal fajr walayalin nashr, demi waktu fajar. Allah mengambil sumpah-sumpah waktunya itu adalah tidak lain karena yang disumpahkan itu pasti mempunyai sesuatu yang patut untuk kita telanjangi mata kita. Duh melek lu. Gusti Allah sumpah bola-bali tentang waktu melek. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya kehendak bahwa yang disumpahkan itu memang ada sesuatu yang menunjukkan kelebihan yang dimilikinya. Sehingga Allah suka bersumpah dengan waktu-waktu itu. Insya Allah. Nah, ini mengenai urgensinya waktu. Insya Allah sudah kita menyadari semua. Nah, ini ada hadis Rasulullah SAW menguatkan tentang pentingnya waktu. Satu, jangan tertipu dengan waktu luang. Ada lagi jaga 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain. Ada lagi Rasulullah mengingatkan pada kita, umur manusia umat Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun aja. Ada yang lebih tapi nggak banyak. Nah, ini hadis-hadisnya. Jangan tertipu dengan waktu luang, insya Allah.
Ini hadis sudah familiar banget. Sering kita dengar hadis-hadis ini. Sering kita dengar hadis-hadis ini. Yaitu ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas asy-syahhatu wal faragh. Ya, hadis ini juga hadis sahih, yaitu ada dua nikmat yang manusia itu tertipu. Kata sebagian ulama, makna tertipu dalam hadis ini adalah berarti merugi. Jadi kalau memaknai hadis ini ada dua nikmat yang orang bikin rugi dari dua nikmat itu. Yaitu as-sihhatu wal faraghu. Kesehatan dan kesempatan, waktu luang. Nah, jadi banyak orang yang merugi karena nikmat sehat. Diberi nikmat sehat tapi rugi. Rugi. Banyak orang yang diberi waktu luang tapi rugi, tertipu dia. Ada orang yang fisiknya sehat. Namun ia seakan-akan tak punya waktu, sibuk hari-harinya. Main game. Entek waktunya mengi-mengi. Nang warung kopi sing ana wifi nih. Tek-tekan. Sibuk banget. Sehat dia. Tapi sibuk seakan-akan tak punya waktu. Tak sedikit mensisakan waktunya untuk persiapan hari ke depan yang khairu wa abqa. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sampai Rasulullah SAW dengan surat ini dijadikan sunnah. Salat Jum'ah bacanya surat Al-A'la. Salat Aid disunahkan baca surat Al-A'la. Di antara pesan yang ditonjolkan, walal akhiratu khairu wa abqa. Bukankah hari akhirat itu lebih kekal, lebih bagus dan lebih kekal? Sampai tidak mensisakan waktu sedikit pun, malah ada yang maksiat terus. Sampai umur 40 tahun masih seperti dulu maksiat aja. Karena kata ulama, kalau udah nyampe 40 tahun masih belum berubah, itu untuk kembali ke jalan yang benar, tidak mau bertobat, itu dia susah untuk kembali lagi. Karena mungkin caranya wis mengerak ya, wis macet. Nah, maka hati-hati kalau umur 40 ini belum ada ikhtiar untuk kembali. Nanti bisa jadi sama meninggalnya ya seperti itu. Maka disebutkan dalam surat Al-Kahf itu ya. Surat Al-Kahf itu. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Allah, mengapa ini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebut wa balagha 40 sanah? Jika dia sudah nyampe 40 tahun, ada apanya 40 tahun? Usia kematangan. Rasulullah diangkat menjadi nabi matang 40 tahun. Kalau lewat 40 tahun ini bahaya kalau masih kayak dulu-dulu. Bisa nanti terus nggak berubah. Nah, ini mengenai apa ya nyampe situ ya. Mengenai sehat ya tadi ya. Jadi banyak yang sehat tapi dia tertipu dengan nikmat sehatnya. Dan sebaliknya ada yang luang waktunya. Luang waktunya tapi sakit. Gak bisa datang ke Al-Arqam kayak gini. Tapi alhamdulillah matanya masih bisa melihat, telinganya masih melihat. Oh, di rumah pakai Zoom ya. Ada Zoom-nya ya Mas ya? Masya Allah, di rumah pakai Zoom. Aku tidak mampu lagi dengkulku untuk datang ke Al-Arqam.
Masya Allah. Nggak bisa bertemu dengan teman-teman yang solehah, solehin. Masya Allah. Kita nanti berharap di akhirat bertemu kembali dalam surganya Allah. Masya Allah ya. Iya, pilihan ini umat pilihan. Sungguh pilihan. Banyak ini yang mungkin tadi pagi malah enggak ya lewat subuhnya ya karena sibuk dengan pasar pagi. Ya. Mantek lewat subuhnya. Wis dodolan ali dodolan karo ngapusi. Masya Allah. Ini umat pilihan. Berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sehat, sehatnya untuk beramal kebaikan. Alhamdulillah. Ya, orang yang sakit. Maka oleh dalam hadis ini pesan yang paling penting adalah bahwa tatkala kita diberi sehat dan ada sempat, perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa sehat nanti akan disusul dengan sakit. Masa waktu luang akan disusul dengan waktu sibuk. Itu pasti. Nggak ada yang ajib di dunia ini. Iki lagi sehat, apa akan sehat terus? Iki lagi hidup, apa akan hidup terus? Nah, ini pesan yang paling penting yang diangkat dari hadis ini. Kemudian berikutnya, nah ini masih juga tentang pesan Rasulullah tentang waktu. Ini hadis juga sangat familiar banget. Jaga 5 perkara sebelum 5 perkara. Saya berharap bersama-sama, termasuk saya ketika membaca hadis Rasulullah dan kemudian ayat ini, wani-wani maneh buang-buang waktu, apalagi wis umur sakprene. Aja ngantek wani-wani. Buang-buang waktu sing ora kanggo gawe. Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Insyaallah. Wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Wani wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum nanti datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabla sughlik. Lapangmu sebelum datang sempitmu. Wa hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum mati. Ini Rasulullah SAW menyuruh ini ya. Ightanim itu bentuk fi'il amr, kata perintah. Rasulullah kalau tadi kan hanya sekedar berita ya, ni'matani maghbun, berita saja. Tapi seorang mukmin meskipun hanya kalimat perintah, sinyalnya peka, nyambung dia. Oh iya, ini yang bilang Rasulullah, ini pemimpin saya. Yang saya arep syafaatnya, peka dia, perhatian, pripatnya rada digedheke. Oh ya, meskipun berita. Hadis ini dengan kata kerja, dengan kata perintah. Jadi spesial memang ditujukan kepada kita semua. Iqtanim. Mungkin kalau katakannya keras, iqtanim. Ayo gunakan waktu. Hei umatku. Kira-kira begitu kalau itu bentuk perintah ya. Karena ada beda, ada kalimat berita, ada kalimat perintah. Ini Rasulullah dengan kata-kata perintah, ightanim. Ya, ini mengenai waktu, Masya Allah. Ya. Mumpung masih sehat. Kalau sudah hilang 4, mudanya lewat, sehatnya lewat. Lalu kekayaannya lewat, duitnya entek butuh obat. Lalu luangnya lewat. Terus entek-entekan sing kari dhewek. Uripe lewat ke apa meneh sing arep-arep. Bisakah kita menoreh hidup dengan kebaikan telah lewat semuanya? Masya Allah. Dan itu, suasana itu pasti kita lalui. Maka pesan Rasulullah SAW kepada yang disayangi kita semua umatnya ini, sungguh luar biasa. Cewani-wani mana? Buang-buang waktu. Bahkan lagi ditegaskan ini, hati-hati. Terbuangnya waktu akan dimintai tanggung jawab. Masya Allah. Ini hadis juga nih Rasulullah SAW. Riwayat Tirmidzi angka sekian, Abu Bazar sekian ini. Oleh Imam Al-Albani hadis yang terakhir ini. Ini Al-Albani ini ulama hadis bukan berasal dari orang Arab, Albania, Spanyol.
Jadi kita nggak usah minder, orang Indonesia nggak bisa diulama. Oh, ini bukan orang Arab ini Al-Albani ini. Tapi menjadi rujukan. La tazulu qadama abdin. Qadama itu dengan alif di atasnya itu artinya menunjukkan dua. Dua. La tazulu, kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak. Nggak bisa bergeser. Hatta yus'alu an umrihi fima afnahu. Kalau hadis yang lain, hatta yus'alu an arba'. Sehingga dia minta tanggung jawabnya tentang 4 perkara. Di sini nggak disebut 4 perkara. Nah, hadis yang lain disebut 4 perkara. Nah ini, yang kaitannya dengan waktu ini. An umrihi fima afna. Umurnya lewat, dipakai untuk apa? Nanti akan ini tanggung jawab. Masya Allah, ngeri ya. Masya Allah. Di pengadilan Allah ini kita saking tegangnya nggak beranjak, nggak bergeser, menunggu peradilan Allah. Ditanyai, an umrihi fima afnah. Umurnya lewat sampai sekian tahun. Ditoreh dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Mungkin kita pede nanti ya. Setiap Ahad pagi saya datang ke Al-Arqam. Masya Allah. Saya kepingin mendengarkan tausiah. Pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulnya. Masya Allah. Nah, ini kalau dibaca terus ini. Wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya dia lakukan apa. Wa an malihi min aina iktasabuhu wa fima anfaqahu. Kalau tentang harta pertanyaannya 2. Dari mana lalu kemana. Masya Allah. Lalu yang terakhir adalah badan ini. Seperti tadi proses ya. Badan ini kan lama-lama aus ya. Setelah dipakai sekian. Ya nggak ngeluh-ngeluh, kita udah tua ya memang sunat tuanya begitu. Wah aku dengkulku kok nggak ya kayak dulu. Iya ya udah faktor ya udah usah dikeluh-keluh. Ya kono kuwi memang aksiomanya begitu. Dalil pastinya begitu. Ya kita ikhtiar saja sebisa kita. Pasrahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir. Usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 70 tahun. A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Masyaallah. Hanya sebentar saja 60 ya. Masyaallah. Saya udah 65 ini, masyaallah. Kalau 70 tinggal 5 tahun lagi. Kalau 80 tinggal 15 tahun lagi. Kalau 100 jarang. Oh, enggak umur 100 ki. Malah nek 100 malah ngrepoti sing urip. Masa ora iso utuh apa-apa. Mesake banget sing urip. Tapi menjadi ladang pahala. Nah, ini maknanya. Untuk apa ya makna perban tahun? Nah, ini ayat yang sudah saya baca tadi. Ini ayat familiar sekali. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam tafsirnya fi Dhilalil Quran yang dikarang oleh Said Qutb. Kata-kata Allah, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu itu adalah maknanya dakwatul habib ilal mahbub. Panggilan yang sang kekasih kepada yang terkasih. Sang kekasihnya itu Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Kita dilindungi oleh Allah karena kita beriman. Pede saja. Gak usah kecil hati. Pelindung kita itu Allah. Lindungi. Masya Allah. Gak apa-apa. Allah yang lindungi kita. Itu yang kekasih kita kan dia. Da'watul habib ilal mahbub. Kita yang dicintai maka suka dipanggil. Di ayat Al-Quran banyak sekali kan panggilan-panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya ittaqullah. Kalian takwa kepada Allah. Kata mufassir, perintah takwa dalam satu ayat hanya terdapat di Al-Hasyr 18 ini saja. Enggak ada kedapatan di ayat yang lain. Saking pentingnya pesan takwa itu. Apa takwa itu? Nah ini sedikit keluar, sedikit memahami ayat ini. Yang difahami oleh Abdullah bin Abbas, kita semuanya kan paham ya, bahwa dunia ini adalah Allah yang ngelola, memiliki yang mencipta Allah, yang ngelola Allah, yang memberi rezeki Allah, yang ngapa-ngapain Allah Subhanahu wa taala. Yang rumat orhan kula jenengan niki ora tau dijaluk ya Allah Subhanahu wa taala. Memang begitulah Allah Rahman Rahimnya. Nah, Allah yang begitu itu Maha kuasa, maha kuat, maha pandai, maha kaya, maha segala-galanya.
hendaklah ditaati. Ayu ta'a wa la yu'sa. Allah itu ditaati. Kita udah tahu apa perintahnya, taat, taat, taat sama Allah. Tunduk, jungkur, ruku, sujud di hadapan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu rabbahu sajidan, kalau tidak salah hadisnya. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu suasana tatkala sujud. Sujud di hadapan Allah, taat, ditaati Allah. Wala yu'sa, jadi maksiati, itu takwa. Ayyudhkara wala yunsa. Allah diemut, ampun disopeke. Sholat tidak hanya sekedar yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib aja. Karena sholat fungsinya as-sholatu li dzikri, kata Allah dalam surat At-Taha. Adalah media untuk zikir. Sholat malah urai kelingan, kalau takbir, ngantek salam, sekali ini warna-warna. Orang kalian Gusti Allah belas. Wah malah kayak cari Pak Kaji Fendi. Sholat nguluru kunci. Kuncinya yang hilang tak sembayang. Oh nang kono kae, nang palang. Sholat yang untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Media untuk zikir. Maka kita jangan sampai blas paling ora ping 5 zikir karo Gusti Allah. Iki nggo dhuwur dicas meneh, nggo tekan asar cas meneh. Syukur sunah-sunah lagi macam-macam ya. Ayyadhkura ayyuta'a wa la yusa ayyadhkura wa la yunsa. Yang ketiga adalah ayyushkara wa la yukfara. Gusti Allah niku dimatur nuwun, ya Allah terima kasih. Saya tidak pernah minta-minta agar jantung saya berdetak sekian tahun tidak pernah henti. Paru-paruku terus kembang kempis. Orang-orang yang penting-penting lain jantungku berdenyut tidak pernah henti sampai 70 tahun ini. Jika berhenti ya nyampe ke mainan situ ya. Iya kalau berhenti jantung sampai ke situ. Pernah kita minta sama Allah, ya Allah jantungku agar engkau pelihara deg-degan terus, mumpah. Makanan itu disaring oleh ginjal. Ginjalnya Masya Allah kerja. Tadi makan tempe kumur berubah, yang berguna dikirim. Ngombe teh tadi pagi, macam-macam. Ada yang jadi air mata, ada yang jadi keringat, ada yang jadi darah. Yang enggak kepake kebuang. Yang ngopain ini ginjal yang kerja. Kita enggak pernah. Saya dulu waktu di rumah sakit itu bayangkan, Masya Allah itu uang HD, hemodialisa, bahasa dokternya cuci darah. Itu nek wis cuci darah itu nganggo alat tiduran sampai 4-5 jam di situ. Karena darahnya udah enggak jantung ginjalnya enggak fungsi lagi, maka dicuci. Diresiki, seminggu kemudian dirisi mening. Masya Allah, aku jantungnya sih ginjalku lurune sih normal, Masya Allah. Aku nek kaya ngono kae mindi-mindi gendong alat ngono kae piye ya. Saya macul gendong alat. Masya Allah. Allah cukup dengan 2 ginjal yang kecil. Insya Allah, terima kasih Rob. Terima kasih aku. Aku berterima kasih kepada aku. Belum diberi fasilitas macam-macam. Ayyushkara wa la yukfar. 3 takwa ini mana? Takwa ini paling enggak itu. Kemudian yang hubungannya dengan tema kewaktuan udah hampir jam 7. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighat. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo adakan perhitungan hari ini sebelum kalian nanti akan dihitung-hitung. Insyaallah. Hasibu, ayo dikatakan, wah aku seumur sakmene dosaku, Masya Allah. Ibnu Mas'ud itu suatu ketika akan meninggal dunia, itu ditili'i kalau khalifahnya Khalifah Utsman bin Affan. Dalam satu catatan saya pernah membaca itu, when he sick, weak lying before dying. Tatkala dia sakit, lemah, tergeletak sebelum meninggal. Visited by Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjengguknya. What do you feel? Kamu apa yang dirasakan kamu? Sakit sudah demikian parah, kamu rasakan apa? Maisi, dosaku.
sekelas Ibnu Mas'ud, muhasabari dosaku. What do you hope then? Lalu kamu mengharap apa? Grace of my God. Saya berharap rahmat Allah akan turun padaku. Rahman Rahimnya turun padaku. Jadi yang diharap rahmat ya. Sampai Rasulullah masuk surga itu bukan karena perjuangan ilmu, tapi benar-benar hanya rahmat Allah semata. Maka pastikan ibu bapak tatkala duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli. Terus apa? Apa terusnya? Itu Rabbighfirli warhamni. Di malam-malam tadi. Rabbighfirli warhamni. Di akhir surat Al-Baqarah gimana? Rabbana ighfir lana. Akhir surat Al-Baqarah itu yang 3D. Warhamna waghfir wa'fu anna waghfir lana, terus warhamna, dihayati. Tatkala baca itu apal, dihayati. Waghfir lana wa'fu anna warhamna. Ya, seperti Ibnu Mas'ud tadi bermuhasabah. Kelingan, saya punya pasien. Setiap ketemu saya itu, Ustaz, aku didoakan. Entah saya akan berapa hari lagi. Aku takut dosa. Dosaku. Insyaallah, dosaku. Ya Allah, aku mendoakan dosa. Seperti Ibnu Mas'ud tadi. Maisin. Maka Ibnu Katsir mengatakan dalam ayat ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tentu setiap kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanzuru ma iddahartum. Ayo lihat apa yang telah kalian simpan. Minal amali shalihat, berupa amal-amal saleh. Li anfusikum, untuk diri kalian sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Li yaumi ma'adikum wa ardikum ila rabbikum. Untuk hari kepulanganmu dan hari perjumpaanmu dengan Tuhan. Itu Ibnu Katsir memberi tafsir dari kata-kata surat Al-Hasyr ayat 18 ini, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Nah, waktunya sudah hampir habis. Kemudian yang terakhir sekali ini. Nah, apa yang dievaluasi, yang dimuhasabai? Masya Allah. Nomor 1 iman. Nah, iman kita udah makin kuat apa makin drop ya? Iman itu ditandai dengan amal saleh. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Jadi kalau kita masih suka-suka maksiat, itu imannya lagi drop. Bahkan mungkin hilang. Karena kata Nabi dalam hadis ini, la yasyriku syarik hina yasyrik wa huwa mu'min. Pencuri enggak lakukan kerjaan mencuri kalau masih ada iman. La yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Enggak ada pezina itu akan melakukan perzinaan jika masih ada iman. La yashrabu syarib hina yashrab wa huwa mu'min. Enggak akan itu nenggak alkohol, nenggak narkoba, macam-macam yang dilarang kalau masih ada iman. Nah, jadi bisa hitung, Masya Allah, Alhamdulillah di usia ini salat lailku, ya Allah, mudah-mudahan terus istiqamah ya Allah. Kuatkanlah hati saya untuk bersabar menjalankan perintah-Mu. Alhamdulillah. Al-Quran bisa buka setiap hari. Malah ada one day one juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. One day one juz, satu hari satu juz. Di 1 bulan khatam. Alhamdulillah. Ini artinya bahwa iman ini naik karena amal solehnya nampak. Imannya di situ. Untuk mengukur iman di situ. Kemudian yang kedua adalah tentang ibadahnya. Iya ya, wuduku udah benar borong ya. Oh jangan-jangan sampai pada masalah najisnya kita masih ceroboh dengan najis. Air kencing di bawah sholat. Kencingnya dengan berdiri. Saya berulang-ulang ini. Alhamdulillah di sini nggak ada tempat kencing berdiri ya. Di satu masjid ada tempat kencing berdiri. Nah, ada ya? Ada, Masya Allah. Nah, terus ditanya, Pak, hukumnya orang laki-laki kencing berdiri boleh apa enggak? Nah, apa harus dengan duduk? Ya, ini pembicaraan lain ya. Cuman hubungannya dengan muhasabah ini, nun sewu, di sebuah masjid diberi tempat kencing berdiri, kita berdiri.
Nun sewu, laki-laki kan ada selangnya gini. Tatkala terakhir kencing kan netes ya. Nah, bisa jadi tetesan ini di lambe, di bibir tempat air kencing itu. Tes. Sangat mungkin jika percikan itu kembali kepada celana kita, mungkin kepada sarung kita. Lalu dipakai untuk sholat. Gimana kira-kira? Syaratnya sholat diterima, sahnya sholat menurut fikih apa diantaranya? Bebas dari najis dan kencing. Pastikan kita bebas dari najis dan kencing. Ayo kita evaluasi. Oh ya, naik kencing malah orang cebok. Masya Allah. Ya, yang cok bro nang terminal kayak. Aduh ngopo kayak sebelum buka lawangnya Kaji Fendi. Buka lawang nu kayak ngapa sih bul? Oh jebule dicor kan nangon ban. Lebar itu usek-usek resep. Wala. Yuk lebare tak delokna wae. Ning musala. Kayak wong ora cawek ning salat. Mungkin orang ngerti ya. Kita yang ngaji, pastikan kita bebas dari najis dan kotoran. Sudah jam 7. Kemudian yang berikutnya adalah akhlak. Allah ya akhlaknya ngesek buruk wae ya. Muamalahnya Masya Allah. Masih enak dengan riba, masih enak dengan tipu-tipu, masih enak dengan suka mendolimi, ngukur-ngukur, macam-macam. Ayo di muhasabah. Nah, ayat ini sebenarnya luar biasa sekali untuk sebuah perbaikan. Perbaikan kita. Kalau orang mau bermuhasabah nanti urutannya adalah taubah. Kalau tidak mau bermuhasabah, ngitung-ngitung, mana mungkin akan muncul taubah. Ketika orang taubah, Allah suka sekali. Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Pastikan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yaitu kita orang yang bertaubat. Karena diawali dengan muhasabah tadi. Jadi proses pensucian hati, tazkiyatun nafs ini memperingati perubahan tahun ya diawali dengan muhasabah, dihitung-hitung, ya. Nanti kemudian ada taubah. Artinya ketika kita taubah kita akan menjadi baik. Insya Allah nanti ujungnya husnul khatimah. Ini ya, ada lewat 5 menit ini, Masya Allah. Nggak baik kalau terus-terus karena memang harus sampai jam 7 saja. Dan yang terakhir adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Nah, begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa kita sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan sedikit ini memberi kontribusi masing-masing kita, termasuk saya sendiri, lebih baik, dan terus lebih baik. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.